Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bil qabul wa ijabatil rasul wa ila hadal rasul sallallahu alaihi wasallam wa li arwahi abaihi wa ummati wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in thumma ila hadrati ikhwanihi min al-anbiya wa rasul wal anbiya wa syarifin wal ulama al amilin wal malaikati wal muqarrabin wa sallallahu khususan ila hadrati وإذا حضر قوله تسخرنا ونسائه جميع حضرة العلماء من حوزة المجلس مجلس بصحبه الله يفهم شيء وإلى حضرة جميع مشايخنا وأساتذتنا في كافة الولايات إلى حضرة شيخنا بكار الحافظ وإلى صاحب التنفيذ إلى حضرة جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين الطيبين الطاهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah yang insyaallah selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah yang mana Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan nikmat, rahmat, hidayah serta inayahnya, sehingga dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju majelis taklim. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mencatat amal kebaikan kita. Setiap langkah kita dari rumah menuju ke majelis dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal hasanah kita semua. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan majelis pada malam hari ini mendapatkan petunjuk, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hadir mudah-mudahan selalu mendapatkan apa yang telah kita pelajari, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memahami setiap kajian yang kita ikuti, dan insyaallah semuanya bermanfaat untuk kita semuanya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada uswah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatul uzmah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita masih membahas atau mengkaji kitab Tanbihul Qaul tentang fadilatul wudu atau keutamaan daripada berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Kita ulangi sedikit, kemarin belum sempurna saya sampaikan terkait dengan
hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man tawaddu'a ala tahrin aw jaddati wudu'ahu wa huwa ala tuhuril wudu' alladhi shalla bihi al-awwal fa in lam yasil bil wudu'il awal sholatan ma fala yastahabu jadi tajdidil wudu'. Wa qala lan paring dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam inggih punika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuhipun man utawi sapane wong tawaddoa iku wudu sapa man ala tuhrin ing atase suci ai jaddati wudu'ihi tegesipun nganyar-nganyari wudune man wa huwa utawi man iku ala tuhril wudu'i ing atase sucine wudu alladzi sholat kang sholat sapa man bi kelawan fardhon ing sholat fardu au nafilan utawa sholat sunnah. Fa ilam yasir mangko ora sholat utawi dereng sholat sapa man bil wudu'il awal kelawan wudu sing awal utawi wudu sing pertama sholatan ing sholat ma ing barang fala yastahabu mongko ora wajib sapa man ora wajib napa tajdidul wudu'i fala yastahabu mongko ora wajib apa sing ora wajib tajdidul wudu'i nganyar-nganyari wudu. Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada kita tentang bagaimana wudu kita sempurna, tentang bagaimana keutamaan wudu. Maka hadis ini barang siapa yang wudu ala turin yang artinya dia masih dalam keadaan suci, masih dalam punya wudu, ai jadati wudu ahu. Artinya orang ini masih punya wudu, kemudian orang ini memperbarui wudunya ketika sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Jadi orang-orang seperti ini memang sangat-sangat baik sekali, artinya ketika dia masih punya wudu diperbolehkan untuk tajdidul wudu, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Artinya dia sudah melakukan sholat, misalkan sholat zuhur sampai asar masih punya wudu, kemudian dia wudu lagi. Fa illam yasil bil wudu'i, kalau ada seseorang yang masih punya wudu tetapi dia belum melakukan sholat, maka fala yustahabu tajdidul wudu. Yang pertama tadi disunahkan untuk memperbarui wudu. Yang kedua, karena orang ini belum melakukan sholat, maka tidak disunahkan untuk tajdidul wudu. Artinya misalkan waktu zuhur dia belum sholat zuhur, kemudian dia kepingin tajdidul wudu, ini sifatnya tidak disunahkan. Tapi kalau kita sudah melakukan sholat zuhur, kemudian datang sholat asar, kita masih punya wudu, maka yustahabu, disunahkan untuk tajdidul wudu atau memperbaharui wudu. Kata Nabi Muhammad SAW, orang yang semacam ini kutiba lahu asyru hasanatin. Kutiba maka dicatat lahu kedua man nopo jadi dicatat asyru hasanatin. Orang yang melakukan tajdidul wudu tadi, Nabi mengatakan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala wudunya tadi asyru hasanatin, yaitu 10 kebaikan. Jadi kita memperbarui wudu kita, maka dicatat oleh Allah wudu kita itu, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala asyru hasanat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa an Ibnu Umar.
Qala Tirmidzi isnad dhaifin qalu kutiba lahu asyru hasanatin. Qala ba'duhum yashbahu ayyakuna al-muradu kataballahu bi asyru bihi asyru wudu'atin fa in aqalla ma wa'ada billahi bil adafil hasanati bil asyri. Jadi minimal Allah Subhanahu wa taala mencatat tasdidul wudu kita itu 10 kebaikan. Wa qad wa'ada Allahu bil wahidi sab'ami'ah. Wa qad wa'ada lan wis paring janji sapa Allah bil wahidi kelawan siji. Iku sab'ami'atin. Ganjaranipun utawi Allah memberikan utawi mencatat tidak hanya asyul hasanatin, tidak hanya 10 kebaikan, akan tetapi Allah berjanji sab'umi'atin, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala 700 kebaikan ketika kita melakukan tasdidul wudu. Wa wa'ada sawaban bi ghairi hisabin, bahkan Allah Subhanahu wa taala berjanji sawaban bi ghairi hisabin, artinya orang yang selalu melakukan tasdidul wudu insyaallah matinya dalam keadaan bi ghairi hisab, tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk fadilahipun wudu utawi tasdidul wudu, nganyar-nganyari wudu. Tapi catatanipun wudu yang sudah dilakukan, artinya sholat duhur kemudian masuk pada sholat asar. Tapi kalau masih punya wudu dalam artian belum melakukan sholat sama sekali, kemudian orang itu melakukan tasdidul wudu, maka tidak disunahkan. Artinya tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala asyru hasanatin atau sab'umi'atin atau bahkan bi ghairi hisab. Wa qad yukhadhu min qawlihi tawaddu'a annal husla la tajdu bihi at-tayammumi wa huwa al-ashabu. Lah sakniki kaitanipun kalian mandi. Al-ghusl di sini maksudipun adalah mandi besar. Maka kalau mandi besar tidak ada istilah tajdidul wudu. Misalipun bibar hadas besar, bibar mandi besar, kemudian aku tak adus meneh, ini tidak ada sunnahnya. Artinya bahwa ya cuma sekali itu ketika kita melakukan mandi besar atau mandi yang sifatnya al-ghusl. Karena al-ghusl menika berarti menurut fikih, dalam kitab fikih yang namanya mandi besar itu kan mulai dari rambut, artinya dari atas sampai nek cara bahasane tiyang sakniki nggih keramas, adus keramas. Itu bahasa pun fikih nanti pun al-ghusl. Lah al-ghusl ini sama seperti tayamum. Tayamum tidak ada tasdidul wudu karena tayamum digunakan sekali dalam sholat, walaupun dia masih dalam keadaan suci. Misalkan sholat zuhur ya, karena mungkin kondisi tidak ada air, kita diperbolehkan untuk tayamum. Nah, tayamum itu tidak boleh digunakan untuk dua sholat. Artinya zuhur tayamum, maka asar juga harus tayamum. Gitu. Jadi tidak boleh dilakukan yang sifatnya sholat yang lebih dari satu, karena walaupun orang ini masih dalam keadaan suci, artinya digunakan untuk sekali ketika orang melakukan tayamum. Wa huwa al-ashahu, qaul ini adalah qaul yang sahih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala lan paring dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la sholata, ora ana salat sahihatan tegese sah, liman keduwe wong la wudu'a kang ora ana wudu la keduwe man, wala wudu'a lan ora ana wudu kamilan iku sempurna. Liman keduwe wong lam yadhkur iku ora nyebut sapa man ismullahi ing asmane Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wal Hakim
wa an Abi Hurairah wa Ibnu Majah an Sa'id bin Zaid. Hingga nomor kali atau yang kedua, Nabi paling dahulu tidak ada sholat bagi seseorang yang orang itu tidak dalam keadaan wudu. Artinya sholat, jadi orang yang melakukan sholat maka wajib hukumnya diawali dengan wudu. Kalau orang sholat tanpa wudu maka sholatnya la yasluhu sholata, tidak sah sholatnya. Artinya tidak sempurna. Walau wudu akamilan, atau dia melakukan wudu tapi wudunya tidak sempurna. Kemudian seseorang liman lam yadhkuru ismallahi alaihi, termasuk orang-orang yang ketika melakukan wudu kemudian orang itu tidak menyebut asma Allah, maka wudunya dianggap tidak sempurna. Wudunya dianggap tidak sempurna. Makanya di dalam wudu itu diatur diawali dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, menyebut asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita akan melakukan wudu, mulai dari kita membersihkan tangan sampai sela-sela tangan sampai mengambil air, itu ada bacaannya semuanya. Jadi insya Allah nanti saya catatkan, ini saya belum sempat. Jadi setiap apa yang kita lakukan, mulai dari kita ngambil air, kemudian kita memasukkan air ke dalam hidung, kemudian berkumur, itu semuanya doanya ada bacaannya, termasuk membasuh muka. Makanya di sini diingatkan ketika kita wudu maka wudunya dengan kamilan, dengan sempurna. Artinya kalau kita melakukan itu, maka ketika kita wudu memang dianjurkan untuk menghayati, menikmati, jadi tidak boleh cepat-cepat membasuh tangan. Ini dihayati, artinya sudah sampai posisi batas-batas anggota tubuh kita yang harus kena air wudu, mulai dari muka. Makanya ini merupakan perintah. Wudu itu merupakan perintah ketika orang akan melakukan sholat. Wa idza kuntum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Ini dalam Al-Qur'an. Artinya ketika kita akan melakukan sholat, maka fagsilu wujuhakum, basuhlah wajahnya, wa aydiyakum, kemudian kedua tangan, ilal mirfaqaini, beserta siku-siku, wamsahu bi ru'usikum, dan basuhlah sebagian rambut kepala. Nah, ini beda, membasuh dengan mengusap itu beda. Kalau kepala ini sifatnya mengusap, tidak membasuh. Kemudian wa arjulakum ilal ka'bayn, kemudian membasuh kedua kaki, batasnya sampai mata kaki atau wala. Nah, ayat Al-Quran ini diawali dengan ghuslul wajhi. Tetapi pendapat Imam Syafi'i terkait dengan wudu, maka wudu menurut Imam Syafi'i rukunnya wudu itu enten 6. Satu apa? Niat, ini wajib. Niat ini wajib. Dasar itu menapa? Innamal a'malu binniyat. Jadi sesungguhnya amal atau perbuatan yang baik itu disertai dengan niat. Ini dalil Imam Syafi'i bahwa niat itu sifatnya wajib. Maka ketika kita wudu tidak niat, maka wudu kita tidak sah. Walaupun ada perbedaan pendapat ulama, maka Imam Syafi'i wajib niat ini harus dilakukan.
Setelah niat baru melakukan husnul wajib. Maka di Al-Quran ini yang diterangkan hanya rukun, ya, sunnahnya tidak diterangkan. Artinya bahwa kita mempelajari Al-Quran, kalau kita mempelajari dengan cara tekstual, ini Quran ya, maka kita juga mencari ilmu yang lain, yaitu hadis, musnad. Maka musnad ada apa? Musnad Imam Syafi'i, artinya musnad itu ada sandaran. Ya, 4 mazhab pun juga punya musnad. Musnad Imam Maliki, musnad Imam Hanafi, musnad Imam Hambali. Imam Syafi'i punya musnad, namanya pun musnad Imam Syafi'i. Ini yang dipakai untuk sandaran kita semua, untuk dasar dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka niat yang pertama. Jadi di situ tidak dijelaskan sunnah-sunnahnya. Sing pokok adalah wajibannya. Sunnah itu andekan tidak kita lakukan, wudhu kita tetap sah, wudhu kita tetap sempurna. Cuma Nabi juga mengajarkan ada sunnah-sunnah dalam wudhu, di antara tadi berkumur, kemudian memasukkan air ke dalam hidung, termasuk sebelum melakukan sesuatu dan niat itu juga disunahkan membasuh tangan kita. Mbok menawa pas tangan kita mungkin kotor atau mungkin ada bercak-bercak napa jenenge, sok mungkin cat dan sebagainya. Nah, ini kan dengan cara dibersihkan sampai sela-sela ini juga harus kena air. Itu nanti juga ada bacaannya. Sunnah termasuk mengusap telinga. Nah, telinga itu juga sunnah, tidak wajib. Makanya di Al-Quran disebutkan adalah yang wajib membasuh muka, itu wajib. Kemudian membasuh kedua tangan sampai siku-siku, mengusap rambut kepala. Maka Imam Syafi'i sunnahnya, ada sunnahnya, ada wajibnya. Kalau wajibnya itu mengusap sebagian rambut kepala. Artinya ya jenenge ngusap niku nggih boleh tengah, boleh samping, boleh belakang, sing penting usap. Maka mengusap ini airnya tidak mengalir karena sifatnya mengusap. Kalau membasuh itu airnya mengalir. Membasuh muka, membasuh tangan, airnya harus mengalir. Tapi kalau mengusap kita ambil air, itu pun dianjurkan untuk diciprat ya sih. Setelah itu baru ditempelkan ke rambut. Gitu. Nah sunnahnya bagaimana? Sunnahnya semua rambut kepala itu sunnah. Gitu. Nah termasuk nyunsai mengusap dua telinga. Ini kadang-kadang ya mungkin pendapat. Kadang-kadang ada orang yang ketika wudhu mengusap sebagai atau mengusap rambut kepala langsung telinga ini. Padahal nek anjuran wonten kitab mriki, wonten kitab Tanqihul Qaul niku nek saged artinya jangan sampai air itu sudah terpakai. Kalau kita wudhunya rambut, nah, kemudian langsung telinga, otomatis air ini kan bekas dari kita mengusap rambut. Maka kalau Imam Syafi'i itu telinga sendiri, karena telinga juga tidak bagian daripada muka atau wajah. Jadi rambut, kepala, nembe, telinga. Itu karena apa? Diperintahkan di dalam kitab ini memang airnya jangan sampai air bekas, harus air yang baru. Maka kadang-kadang kita melihat orang butuh langsung begini. Tapi kalau Imam Syafi'i harus sendiri-sendiri karena harus memakai air yang baru, tidak air bekas mengusap rambut kepala. Nah setelah itu dalam Al-Quran adalah membasuh kedua kaki, batasnya sampai polok. Jadi buatan satu ibu tekan dengkul buatan.
Sunnahnya niku sampai fardu. Kemudian rukun yang terakhir menurut Imam Syafi'i adalah al-muwalah. Di Al-Quran gak ditulis, maka dicari di hadis, dicari di musnad. Apa maknanya muwalah? Adalah berurutan. Ini masuk rukun. Kalau kita wudhu kita tidak urut, maka tidak sah wudhu kita. Misalkan umumnya rukune wudhu niku setelah niat niku membasuh muka. Terus gawe aturan baru, aku tak membasuh tangan dulu. Kemudian setelah tangan baru muka. Nah, Imam Syafi'i tidak sah itu. Karena syaratnya adalah al-muwalah, harus berurutan, harus begitu. Nah, ini perlu kita pahami bersama ketika kita. Ini perintah dalam Al-Quran. Artinya apa? Ketika kita melakukan sholat, maka wajib hukumnya untuk berwudu. Ketika orang tidak berwudu, maka ya layak baru sholat, tidak diterima sholatnya karena tidak disertai dengan wudu. Nah, termasuk tadi. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam al-wudu syatrul iman. Rawahu Ibnu Abi Syaibah an Hasan bin Atiyah wa fi riwayati li ghairi turin bi dhammita syatrul iman. Ay wa dzalika li anna al-iman yadharu najasatul batin wal wudu'a yadharu najasatul zahir. Wa qala lan paring dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-wudu utawi wudu iku syatrul iman, sebagian daripada iman. Tapi menapa menika sebagian iman. Jadi wudu gitu, menurut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku termasuk syatrul iman, separone iman. Bila diterangkan wadzalika li annal iman, wadzalika utawi wudu al iman tegese iman iku yadharu suci najasatul badani, najasatul batin, najisi batin wal wudu yadharu najasatul zahir. Jadi menurut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wudu niku termasuk sebagian daripada iman. Maka bagaimana kok bisa wudu itu sebagian daripada iman? Karena wudu itu adalah bersuci. Maka ada objek tersebut adalah al-batin. Teksipun mau mbok menawa mungkin batin kita mungkin tidak resik pas kotor. Nah, ini maka disebut syatrul iman. Najis dalam batin, mungkin batine napa menika selalu melakukan mungkin kesalahan. Makanya Nabi pernah mengatakan bahwa termasuk menapa menika tajdidul iman. Ada istilah tajdidul iman. Tajdidul iman bentuknya apa? Bisa jadi istighfar. Kita beristighfar kepada Allah itu tujuannya apa? Membersihkan hati kita yang kotor, hati kita yang najis. Nah, kemudian ada yang hal najasatul zahir. Najis zahir itu berarti hadas, anggota tubuh kita mungkin. Maka yang namanya napa menika hadas kali najis niku beda. Nek hadas niku mboten ketok. Mboten sing ngerti. Antara kula jenengan iku hadas apa ora. Tapi nek najis niku nyoto ketok. Contohnya napa tangane ketelekan cecak, tai cecak, itu kan ketok. Makanya ini disebut najis. Maka caranya berbeda. Kalau ini harus dibersihkan kan. Nah, bila sing jenenge hadas niku tidak kelihatan, maka gantinya untuk membersihkan hadas seluruh anggota kita, dalam hal ini adalah hadas kecil,
dengan cara berwudu. Maka ada istilah syatrul iman. Sebagian dari iman yaitu membersihkan hati dengan cara istighfar atau dengan cara kalimat la ilaha illallah, menguatkan. Kalau la ilaha illallah itu sifatnya menguatkan iman. Ya, jadi itu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharuilah imanmu dengan kalimat la ilaha illallah. Tapi kaitannya dengan wudu ini bukan la ilaha illallah, tetapi jadidu imanakum bistighfar, dengan bacaan istighfar. Mungkin hatine lagi bermasalah, banyak melakukan kesalahan-kesalahan, sehingga dianjurkan untuk perbanyak istighfar, memohon ampunan kepada Allah. Iki hakikatipun wudu utawi keutamaan daripada wudu. Saderengipun kula jenengaken mbok menawi enten sing tamat. Monggo. Nggih. Merusak sebagian baku depan. Nggih. Itu misalnya cuma mencampurkan bis kawasan. Nggih. Jadi sifatnya mengusap. Namanya mengusap itu sing penting rambut. Tapi nyun sewu nek pas rambutnya gondrong, niku tidak boleh mengambil sing rambut sing paling bawah. Jadi tetap rambut itu yang masih menempel dengan kulit. Nah, contohnya tadi, jenengan misalipun minyak apa jenenge sing minyake model casak niki sing kuaku rambutnya. Mana-mana sing kena air wudu niku jenengan golek sodo atau sodo nggih. Nah, niku jenengan celupke banyu jenengan lebokke niku sah Imam Syafi'i. Karena sudah kena rambut, sebagian rambut itu sudah kena. Syaratnya kan air itu tidak mengalir. Wong jenenge mengusap itu berarti nempel tok sudah. Sing penting rambut kuwi teles, rakitan sebagian. Usap. Betul nggih, Pak ya? Supaya intinya sing penting tidak mengambil rambut yang tidak menempel di kulit. Jadi misalnya wong gondrong, jika sing wah manis dicelupi ngene tok enggak boleh, harus rambut yang masih menempel dengan kulit. Monggo sanesipun. Kalau ibu-ibu misalnya bepergian kan, kalau wudu di perjalanan itu kan mau buka jilbab kan, kalau banyak orang kan ya akhirnya langsung cuma ditandakan atau di Oke, kan sebenarnya sebagian, tapi yang saya lah niki kadang-kadang ya, itu. terkait dengan batas muka niku kan yang saya biasanya jilbaban ketika tidak wudu paling tidak yang saya tangan niki lagi dilebetkan niki. Nek misalnya tidak membuka jilbab, gitu. Karena apa? Niki bagian yang harus dibasuh. Nek jenengan pakai jilbab mau ngarepe niki berarti belum rata. Nanti itu diratakan sampai dimasukkan mulai dari mana sya'ri tumbuhnya rambut ini sampai dibatasnya sampai telinga. Di telinga tidak masuk, menurut Imam Syafi'i telinga tidak masuk bagian daripada mukanya, dibasuh sendiri. Nah, nah, kemudian telinga, nah, kadang-kadang telinga itu ada sing modelnya juga ora banyu terus ngene iki tok. Itu pikirnya kaya wong kadem. Enten sing ngene tok. Nah, niku nek anjuranipun dan nanti lubangnya kita ambil air begini ya, putar. Jadi tangan jari ini dari telunjuk dimasukkan ke lubang kita. Ya, kita ambil air, nah, lubang diputer. Ampun gembing gini-gini gitu. Jadi batasnya dari sini semua. Otomatis kalau kita masuk ke lubang otomatis semua terkena air. Karena sifatnya mengusap, tidak mengalir. Nah, ini coba menikah cara yang sempurna. Tapi nek liyane niku sifatnya kan mengalir. Di membasuh muka memang harusnya ada mengalir. Maka wudu itu sebetulnya tidak butuh air banyak, air sedikit pun bisa. Misalkan jenengan gak ada banyu sak gelas, sak gelas teh nih. Niku selama air itu masih dalam keadaan suci, gitu, artinya belum tercampur oleh apa-apa, maka air yang sedikit itu bisa digunakan untuk berwudu. Misalnya pas kondisi di perjalanan jenengan begini mau aqua, gitu. Selama aqua itu belum digunakan masih bersegel,
Maka air ini dalam kitab fikih disebut ma'ul mutlak, air yang mutlak, air yang memang belum tercampur oleh apa-apa. Itu bisa digunakan. Maka dengan cara bagaimana? Kita jangan sampai air itu tersentuh dengan anggota tubuh kita. Nah, niku penake pripun? Njaluk tulung karo kancane, kon ngecurke sithik-sithik. Ngecurke sithik mriki. Misalnya membasuh muka, sementing air di sini banyak, kemudian kita lakukan. Jadi intinya tidak butuh banyak, sedikit bisa. Tapi dengan cara tadi, misalnya ngangge teko, ini bisa. Yang penting air itu tidak sampai tercampur dengan bekas air wudhu kita. Kemudian nek dhewe kemungkinan tercampur. Nah, mulai zaman di sini saat yang keran kan padasan. Ini dibose batasan lalu dibuka. Nah, artinya tidak perlu air yang banyak. Yang penting air itu sedikit, tetapi air itu masih murni, belum tercampur apa-apa. Itu bisa digunakan untuk itu. Dan boleh saya yang tangan monggo. Dan kalau saya akan begini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sibghatul wudu wa qala lan paring dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sibghatul wudu utawi asale wudu. Dikasri sat wa sukuhil mawjudati sumalgin ay asalal wudu marratan. Asline wudu niku pripun pinten? Marratun iku sekali. Ay wahidatun tegese siji fi kulli adwin setiap anggota. Jadi wudu niku wajib niku mung sekali. Membasuh muka sekali, tapi kudu rata. Membasuh tangan juga sekali, niku wajib. Gitu. Maka Kanjeng Nabi juga melakukan itu. Wajib niku satu, tapi mangke ada sunnahnya. Selama satu kali itu sudah kita anggap dan kita yakin bahwa wudhu kita itu sudah sempurna, cukup. Tidak perlu diulang 2 kali, 3 kali. Kalau kita yakin bahwa satu kali usapan, satu kali basuhan kita sudah menganggap rata. Artinya kulit yang wajib kita basuh itu sudah terkena air semua. Ini wajibnya. Faman mongko utawi sapane wong tawadhu iku wudu sapa man marrotaini ing rong ambalan. Kana lahu kaflani kana mongko ana iku lahu keduwe man apa sing ana kaflani tiklan loro minal ajrati saking ganjaran. Menawi panjenengan melakukan wudu ya, membasuh setiap anggota tubuh yang jumlahnya marrotain 2 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang didobelannya ditikalke minal ajroti. Jadi panjenengan melakukan wudu ini apa namanya dibasuh 2 kali. Maka 2 kali ini karena kita melakukan 2 kali dalam berwudu, maka di sini diterangkan kaflani minal ajri. Jadi panjenengan mendapatkan 2 kebaikan, mendapatkan 2 pahalanya ditikelke ganjaran. Waman utawi sapane wong tawadhu iku sapa man salasan kelawan kaping 3, fa huwa mongko utawi wudu ayil wudu iki kese wudu al mukarrari kang napa menika berkali-kali salasan kelawan wudu al anbiya min qabli. Menawi kula bansami melakukan wudu, ya maka sunnahnya di sini ada 3 kali. 1 kali wajib, 3 kali itu sifatnya sunnah. Nek lebih dari 3 kali makruh. Ya, maka jenengan mula nek wudu niku kudu memang dihayati. Mila ketika wudu niku dianjurkan untuk tidak berbicara. Ya wudu ya khusyuk, walaupun wudu itu ya khusyuk. Apa yang kita basuh ini. Maka nanti kalau penjenengan tahu bacaannya nanti jenengan bisa khusyuk itu. Karena ketika membasuh muka ada doanya membasuh muka, membasuh tangan ada doanya membasuh tangan, membasuh kaki ada doanya membasuh kaki.
Jadi nek dilakoni tenan jenengan wudu ya rada suwe. Nah, tujuannya kok menghayati anggota tubuh yang kita mila ben iso ngitung. Nah, nek kita kadang-kadang wudu paling ngobrol kancane celuk kancane terus nyambi dijak ngobrol kowe mau bangun dia. Oh mancing itu oke ora. Bisa luar lumayan. Nah, itu wudhunya tidak sempurna. Maka tidak dianjurkan, artinya diusahakan ketika wudu kondone ngejak ngomong semeneng wae mau. Tak mesek nek aku lagi ngomong, sorry ya Bro, aku lagi wudu. Jadi dilarang ketika kita berwudu sambil walu sambil ngobrol dalam kondisi apa. Tiga kali ketika kita melakukan itu 3 kali, maka hal yang seperti ini adalah wudhu'ul anbiya min qabli. Melakukan wudhu yang jumlahnya salah samaratin 3 kali itu termasuk wudhunya para nabi dan min qabli, yaitu sebelum ingsun itu di sini adalah Nabi Muhammad. Jadi sebelum Nabi Muhammad itu para nabi dan rasul zaman dulu sudah melakukan wudhu yang jumlahnya salah samaratin 3 kali berturut-turut. Paham nggih? Wa fil ihya'i lan iku ing dalam keterangan kitab Ihya. Wa tawaddu tawi wudu sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marrotan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan wudu marrotan. Berarti pinten marrotan. Berarti siji berarti bisa itu. Wa qala hadza wudu wa la yaqbalu sholata illa bihi. Wa qala al-pensal Nabi hadza utawi iki wudu ini iki lho wuduku. Berarti Nabi mengingatkan kepada kita iki lho cara wuduku. La yaqbalu ora nampa sapa Allah as-sholata ing salat illa bi kecuali kelawan wudu. Artinya ketika orang melakukan salat tanpa dengan diawali wudu, maka Allah tidak akan menerima salat kita. Wa tawaddu marrataini marratain. Wa qala lan paring dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utawi sapane wong tawaddu sapa marratan kelawan rong ambalan marratan iku ata nekake hu ing man sapa sing nekake Allah ajrahu ing ganjarane man marrataini ing marratan. Wa tawaddu alan sapa man salasan dengan cara 3 kali. Ketika orang itu mampu untuk melakukan lebih dari 1, minimal 2 marrotain atau 2 kali dalam membasuh atau mengusap, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang pahala itu ditikauke bagi orang-orang yang melakukan itu. Wa qala hadza wudu'i wa wudu'ul anbiya min qabli wa wudu'u Khalilur Rahman Ibrahim. Lah wudu yang seperti ini sudah dilakukan oleh para nabi, ya. Di antaranya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Min qabli ini berarti sebelum Nabi Muhammad, artinya nabi sebelum Nabi Muhammad itu juga dilakukan biasa. Wa qala lan paring dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya la yaqbalu sholata ahadikum. La yaqbalu ora ditampa sapa Allah sholata ahadukum sholate salah sijine awak dhewe, salah sijine sira kabeh. Ketika kita melakukan sholat tanpa diawali dengan wudu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima wudu kita. Maka tadi harus diperhatikan wudu kita kudu urut. Jangan sampai kita membuat atau cara cari sensasi, wah kita nggawe acara dhewe beda karo liyane wuduku saka sikil sik. Iki justru malah tidak sah. Maka Kanjeng Imam Syafi'i ketika kita wudu, misalkan gitu, syaratnya kudu urut. Ketika kita wudu, misalkan di masjid ini
ada tempat wudhu dua, atas dan bawah misalnya. Nah, ketika kita wudhu di bawah belalai banding kita sudah wudhu separuh, artinya sudah membasuh muka, tangan dan lain-lainnya belum. Kita naik ke atas, pindah ke atas. Menurut Imam Syafi'i kita tidak perlu mengulang dari awal, selama wajah kita, muka kita masih basah. Tapi nek pun kering diulang dari awal. Jadi misalnya dari sini habis muka ke atas, selama ini masih ada air, maka kita cukup meneruskan membasuh tangan, mengusap sebagian rambut kepala dan membasuh kaki. Tidak harus kita mengulang. Ini menurut madzhab Imam Syafi'i. Maka ada madzhab yang tidak pakai mualah, yang tidak pakai nuli-nuli, orang kudu urut, pokoknya sementing sakaremu. Itu ada madzhab seperti itu. Tapi kita madzhab Syafi'i, kita harus mengikuti hujah daripada Imam Syafi'i. Maka sholat kita pun juga Syafi'i. Wudhunya Imam Syafi'i, sholatnya Imam Hanafi dasar. Mula ini pentingnya kita bermadhab. Jadi orang bingung. Kita punya hujah satu madhab. Wudhu, sholat Imam Syafi'i, kalau dicampur. Ini pentingnya kita bermadhab. Jadi ketika orang mengatakan seorang madhab-madhaban, itu tadi ini orang wedi. Artinya apa, orang ini kan tidak punya pendirian. Jadi jika sing paling penak menurut madhab ini penak, ya berarti dilakoni, sing gak penak ditinggal. Ini orang sing gak punya pendirian. Maka NU bermadhab. Hujahnya adalah Imam Syafi'i. Kenapa menggunakan Imam Syafi'i? Ya karena memang yang paling dekat itu adalah Imam Syafi'i. Karena periode setelah Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Syafi'i, lalu Imam Ibnu Hanbal. Nah, Imam Ibnu Hanbal itu kita kenal Imam Hanbali, itu termasuk muridnya Imam Syafi'i. Nah, maka yang paling dekat adalah Imam Syafi'i. Maka orang-orang Indonesia khususnya secara umum 99% mazhabnya Syafi'i. Walaupun ya di Indonesia juga ada mazhab Hanafi, mazhab Maliki. Ketika orang-orang yang belajar di luar sana, misalnya belajar di Maroko, mazhabnya Maliki, dia pulang karena mungkin dari awal basicnya dia tidak bermadzhab. Ketika dia belajar di sana, maka yang dipelajari adalah mazhab Maliki. Pulang ya dia ikutnya adalah mazhab. Tapi di sini kecil, mayoritas adalah mazhabnya Syafi'i. Maka di Arab sana itu mazhab Imam Syafi'i tidak ada di Yaman. Yang kita kenal selama ini kan Yaman, tapi ternyata di Arab sana, di daerah-daerah yang bermadzhab Imam Syafi'i ternyata tidak hanya di Yaman, banyak. Ketika saya ketemu dengan teman-teman saya yang nyantri di sana, katanya tidak di Yaman, tapi di satu daerah yang memang mazhabnya juga Syafi'i. Ya. Sementara mungkin yang kita kenal memang hanya di Yaman, karena memang Yaman itu termasuk ulama atau wali yang paling banyak memang datangnya dari sana. Oke, jamaah Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini terkait dengan wudhu, mudah-mudahan semuanya bisa dipahami. Hadis yang terakhir, idza hadatsa hatta yatawadda. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-wudu'u 'alal wudu' nurun 'ala nur. Ay tajdidul wudu' hasanatun 'alal hasanat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan bareng dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad, al-wudu'u utawi wudu' 'alal wudu' ing atase wudu' iku nurun. Nur utawi cahaya 'ala nurin ing atas. Artinya wudu di atas wudu itu sama seperti nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Maksudnya apa? Wudu ini hasanatun ala hasanat, kebaikan di atas kebaikan. Itu namanya wudu. Maka man tawaddoa fa asanal wudu. Man utawi sapane wong ya tawaddoa kang iku wudu sapa man fa asana mongko bagusi sapa man al wudu ing wudu. Wa shallalan salat sapa man rakaatain ing 2 rakaat lam yahdisu
kang urung hadas nafsu ing awak dhewe man fiima ing salat rakaat. Mila ketika panjenengan salat wudu, yang pertama adalah ahsinul wudu, membaguskan wudu kita. Setelah wudu niku disunahkan salat wudu 2 rakaat. Ini dengan bar wudu niku enten wudu enten salat namipun salat offset apa dan wudu. Jadi bukan salat tahiyatul masjid tapi salat ba'dal wudu niku enten. Ini jenengan bar wudu mlebu masjid salat ba'dal wudu. Wa shalla raka'atan la yahdis nafsahu fima bisyai'in minad dunya kharaja min dzunubihi kayamil. Menawi kalau saged melakukan, bisa melakukan setelah wudu kemudian kita melakukan sholat 2 rakaat, maka kharaja min dzunubihi kayaumi waladat ummu. Orang yang bisa melakukan itu maka di dunia dia keluar ketika dia di dunia min dzunubi, artinya Allah Subhanahu wa taala menghilangkan atau mengeluarkan dosa-dosa kita, sama seperti dosa pada anak yang baru dilahirkan dari ibunya. Ya, anak sing dilahirkan dalam keadaan suci. Maka ketika kita melakukan wudu kemudian kita sholat 2 rakaat, itu kharaja min dzunubi. Di dunia Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dosa-dosa kita, artinya dosa kecil. Dosa-dosa kecil kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, sama seperti anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Wa fi lafzi akhar wa lam yashfa'u bima ghafara lahu ma taqaddama min dzalik. Di dalam lafaz yang terakhir adalah wa lam yashfa'u bima ghafara lahu. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita mata qaddama min dzalik, dosa yang telah lalu maupun dosa yang akan. Jenengan dereng nglakoni wis diampuni dosa. Ketika kita melakukan sholat 2 rakaat sebelum wudu, keutamaan daripada wudu utawi fadilah. Alhamdulillah untuk malam ini materi fadilatul wudu sudah selesai. Insya Allah untuk pertemuan yang akan datang kita masuk pada bab yang ke-7 tentang fadilatus siwak, fadilah bersiwak. Dan monggo kita sampun dalu majelis wonten ing dalu menika ditutup sarengan kanthi doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.